Ada anggapan yang menyatakan bahwa ruatan ini adalah ritual untuk membuang sial. Apakah benar demikian? Marilah kita runut dalam perspektif budaya apa sebetulnya ruatan itu. Nah, di dalam alam ide atau tataran gagasan, ruatan ini berangkat dari pemikiran manusia Jawa di Indonesia bahwa ruatan merupakan cara untuk mencapai keselamatan hidup. Nah, itulah mengapa kalau di tradisi-tradisi masyarakat Jawa lainnya, selamatan ini masih menjadi hal yang sangat-sangat marak atau mentradisi sampai sejauh ini. Nah, tidak jauh beda dengan apa ruatan itu tersebut. Ruatan ini merupakan satu upaya untuk mencapai keselamatan hidup manusia yang dialami baik dari perspektif masa lalu, masa kini maupun yang masa yang akan datang. Nah, ruatan ini adalah kejadian sekarang yang sebetulnya bertalian dengan kehidupan manusia di masa lalu dan di masa yang akan datang. Karena kalau di dalam konsep pemikiran manusia Jawa itu ada istilah ngunduh woeng pakarti atau menuai atau memanen apa yang dia tanam sejauh ini. Nah, urusan menanam ini kan urusan masa lalu. Sekarang ini urusannya adalah memetik apa yang ditanam. Dan seterusnya di masa depan tentunya ini masih ada proses-proses menanam dan juga memanen oleh karena musabab peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, jadi begini, membuang sial atau yang sejauh ini masyarakat difahami ruatan sebagai membuang bala atau menolak bala. Mari kita lihat bahwa dalam perspektif keselamatan, dalam konteks bagaimana manusia itu bisa mencapai jalan hidup yang sejahtera di masa yang akan datang, tentunya ini butuh upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas kalau dalam perspektif budaya yang disimbolkan melalui ritual-ritual yang ada atau prosesi-prosesi yang ada di dalam ruatan itu sendiri. Nah, misalkan di dalam ruatan itu ada pagelaran wayang. Pagelaran wayang dengan lakon Murwakala. Nah, Murwakala ini adalah pementasan wayang atau pagelaran wayang yang di dalamnya terdapat karakter figur yang bernama Batara Kala atau dewa yang di dalam maknanya, pengertiannya, Kala ini urusannya adalah tentang waktu. Ya, karena Kala ini urusannya waktu, kalau misalkan di dalam surat di dalam Al-Quran itu ada yang namanya wal asri, ya, artinya demi masa. Nah, ini saya tidak berarti bahwa menyamakan kedudukan ruatan itu dengan apa yang ada di dalam perspektif agama dalam konteks kitab suci Al-Quran. Namun saya ingin mengatakan bahwa itu merupakan cara lain manusia untuk memikirkan bahwa kesempatan berupa waktu yang ada di dunia ini supaya digunakan sebaik-baiknya. Karena waktu ini adalah dimensi yang unik, ya, yang tidak bisa mundur, yang tidak bisa ditarik kembali, yang tidak bisa kita melakukan istilahnya perjalanan mesin waktu untuk menuju ke masa lalu. Tapi masa lalu ini adalah salah satu kunci bagaimana kita mengalami apa yang kita peristiwa kita alami di kehidupan di saat ini. Nah, Murwakala itu menandakan manusia ini harus waspada dengan waktu itu sendiri, karena kita akan menjadi manusia yang beruntung apabila bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, dan kita bisa menjadi manusia yang rugi apabila kita gagal mengelola waktu. Nah, dari perspektif wayang itu sendiri, dalam lakon Murwakala yang ada di dalam prosesi ruatan itu peringatan bagi kita supaya kita pandai melakukan manajemen terhadap waktu kita selama hidup di dunia. Nah, kemudian ada prosesi yang lainnya, misalkan sungkeman. Sungkeman itu adalah bagaimana cara kita satu ya memohon maaf, ya, kemudian kita berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjadi perantara atau jalan kelahiran kita hidup di dunia ini. Sungkeman itu adalah prosesi yang tentunya menandakan kalau di dalam konsep Islam itu ada konsep yang namanya birrul walidain. Bagaimana seorang anak ini harus berbakti kepada orang tua yang tentunya tidak hanya dalam wujud sungkeman saja, tetapi itu merupakan salah satu representasi atau perwakilan simbol yang memang secara normatif dan wajar ya dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, kemudian ada juga prosesi yang namanya siraman atau jamasan.
kita dimandikan dengan air yang bersih, dengan air yang wangi, yang tentunya sudah didoakan oleh pemangku ruwat yang dalam hal ini adalah Ki Dalang Kandabuana, yang juga sebagai dalang untuk pementasan wayang lakon Murwakala itu. Ada juga kemudian pemotongan rambut ya. Ada juga kemudian kita pemotongan kuku sedikit-sedikit begitu. Nah, setelah semuanya ritual ruatan selesai itu, berikutnya semua barang-barang yang dikenakan oleh peserta atau sukerta, kemudian sedikit potongan rambut atau potongan kuku juga dilarung ya, atau kita buang ke laut. Nah, ini yang kemudian identik oleh masyarakat apabila mau buang sial ya, maka barang-barangnya dibuang ke sungai atau dibuang ke laut. Nah, laut ini sebetulnya merupakan representasi atau simbol bahwa manusia ini harus memiliki sikap untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini. Karena laut atau samudra itu sendiri merupakan satu komposisi atau satu entitas alam yang dia ini menjadi muara dari semua apa yang mengalir dari daratan. Misalkan apabila orang membuang sesuatu di sungai, maka selanjutnya dia akan bermuara ke laut. Nah, uniknya apabila ada orang yang mau membuang sesuatu ke laut, maka dia akan tersisihkan ke pantai. Nah, ini bisa menjadi simbol bahwa semua yang kita larung di laut itu, semua yang dibuang ke lautan, mohon maaf, ini bukan dalam konteks mencemari lautan atau mencemari daerah pantai, karena secara kuantitas barang-barang yang dilarung ini tidak sangat-sangat signifikan jumlah banyaknya. Namun kalau dalam tradisi ruatan atau beratan di Demak itu, yang dibuang kemudian akan diambil oleh para nelayan yang memang sudah mengikuti perahu yang ke laut untuk turut serta dalam prosesi larungan ruatan itu sendiri. Nah, laut itu adalah representasi bagaimana kita bisa menampung segala. Laut itu merupakan representasi bagaimana kita bisa menyisihkan atau menepikan sesuatu yang memang mengotori atau tidak perlu, baik di dalam pikiran, batin maupun perilaku kehidupan kita. Nah, larungan itu merupakan salah satu titik puncak dari ritual ruatan yang dilakukan sejak mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, selanjutnya adalah bagaimana peserta itu merefleksikan atau sukerta kemudian itu kembali lagi ke kehidupan nyata setelah menjalani prosesi ruatan, bahwa kesadaran itu harus tertanam betul ya, bahwa sungkeman itu misalkan tidak hanya dilakukan saat ruatan itu saja, namun dia tetap berlanjut dalam kehidupan setelah ritual itu. Bagaimana konsistensi dia ketika melakukan pekerjaannya, aktivitasnya. Nah, restu orang tua atau kerelaan, keikhlasan, keriduan orang tua yang tadi disimbolkan melalui ritual atau prosesi sungkeman itu, yang akan menjadi bekal ketika dia berkehidupan. Karena ada tata norma yang sangat umum yang kita pahami bahwa restu orang tua ini akan menjadi perantara kesuksesan hidup anak-anaknya. Bakti anak kepada orang tua ini akan menjadi jalan keselamatan dia selama hidup di dunia maupun di akhirat kalau dalam konteks Islam. Lain lagi misalkan ada ritual tadi, kembali lagi jamasan atau siraman itu ya, bahwa menjaga kebersihan, menjaga kesucian ini adalah salah satu kunci bagaimana kalau dalam orang beragama itu ibadahnya bisa sempurna, bagaimana orang bisa menjalankan ritual-ritual keagamaan itu dalam konteks keberterimaan bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi dari contoh-contoh tadi itu tidak sepenuhnya bahwa ruatan dimaknai sebagai cara kita untuk membuang sial belaka, tetapi di sisi lain ruatan ini merupakan cara yang ditempuh atau upaya yang dilakukan untuk menjemput keberuntungan manusia itu sendiri, yang semoga itu akan menjadi takdir dia di kehidupan di masa kini, yang memperbaiki kehidupan di masa lalu dan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan.